Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini. Kita akan membahas materi tentang olahraga di rumah selama wabah COVID-19. Ya, mengapa kita harus tetap berolahraga di rumah selama wabah COVID-19? Karena satu, menjaga kebugaran. Dua, mencegah kelemahan otot. Tiga, menjaga imunitas. Dan keempat adalah mengurangi stres. Cara memulai olahraga di rumah, yang pertama kamu harus memeriksa nadi dulu di sini, ya, dengan dua jari ini, tunjuk dengan tengah, ya. Kemudian diukur, ya, 1 menit, ya. Kemudian berapa detak nadinya selama 1 menit, ya. Tensinya kurang dari 180/90 mmHg dan lebih dari 80/60 mmHg, ya. Kemudian syarat memulai olahraga yang lainnya adalah cukup tidur pada malam hari, yaitu 8 jam. Kemudian makan minimal 2 jam sebelum olahraga. Dan yang selanjutnya adalah konsumsi, ya, obat-obatan bila Anda memang sakit. Bagaimana prinsip olahraga yang benar sehingga mendapatkan efek dan manfaat yang diinginkan? Prinsip olahraga itu seperti pakar olahraga, ingat, FITT. F yang pertama adalah frekuensi. Seberapa sering Anda melakukan aktivitas olahraga tersebut? Bisa jadi 2 atau 3 kali dalam 1 minggu, atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 1 minggu, ya, itu. Yang kedua adalah I. I itu artinya intensity, ya, seberapa berat Anda melakukan aktivitas olahraga. Ada yang 40 sampai 60%, ya, yang sedang 60 sampai 55%, ya. Nah, sehingga denyut nadinya mencapai maksimal. Denyut nadi maksimal diukur yaitu dari 220 dikurangi usia, ya. Nah, gitu. Kemudian T, time. T ini ada 2 T. Yang pertama adalah time atau durasi. Berapa menitkah Anda melakukan aktivitas olahraga? 15 menit, 30 menit, 45 menit, ya. Untuk yang punya penderita obesitas, ya, itu yang terdiri dari 5 menit pemanasan, 20 sampai 15 menit inti, dan 5 menit pendinginan. T yang terakhir adalah jenis olahraga apa, ya, yang dilakukan di rumah selama masa COVID-19. Bisa jadi adalah jenis olahraga latihan aerobik, penguatan otot, fleksibilitas, atau keseimbangan. Latihan olahraga yang cocok dilakukan di rumah selama COVID-19 yaitu yang pertama latihan aerobik, yang kedua bisa latihan penguatan otot, yang ketiga latihan fleksibilitas atau peregangan, yang keempat latihan keseimbangan, yang kelima latihan pernapasan, atau yang keenam yang terakhir adalah latihan relaksasi. Untuk latihan aerobik itu dapat dilakukan di dalam rumah maupun di halaman rumah. Dilakukan bisa 30 sampai 45 menit. Contoh latihan aerobik diantaranya ada naik turun tangga, ya. Kalau di rumah Anda bikin tangga, bisa bolak-balik selama 30 menit, naik turun selama 30 sampai 40 menit. Kemudian ada jalan cepat di halaman rumah yang luas, ya. Bisa Anda melakukan jalan cepat berkeliling selama 30 menit. Aktivitas yang ketiga yaitu bisa jadi senam aerobik. Anda bisa memutar DVD senam di rumah, mengikuti gerakannya selama 30 menit. Aktivitas yang selanjutnya bisa jadi Anda melakukan bersepeda di halaman rumah atau di sekitar rumah, ya, masuk kebun, gitu kan, berkeliling naik sepeda. Atau punya sepeda statis di rumah, ya. Nah, gitu. Aktivitas selanjutnya adalah bisa jadi lompat tali. Anda bisa melakukan skipping atau lompat tali selama 30 menit setiap harinya di rumah. Nah, itu adalah contoh latihan aerobik yang dapat dilakukan di rumah. Kemudian yang kedua adalah latihan penguatan otot, ya. Anda bisa melakukan latihan olahraga dengan penguatan otot. Di antaranya adalah bisa jadi Anda melakukan push up, sit up, back up, ya. Nah, ini adalah latihan penguatan dapat dilakukan dengan atau tanpa beban, ya. Lakukan gerakan yang mudah untuk dilakukan, hindari beban yang terlalu berat. Contoh latihan penguatan diantaranya adalah push up tadi sudah dikatakan, kemudian ada sit
squat jump, sit up, kemudian dengan alat. Nah, itu dengan alat bisa dengan menggunakan TheraBand, ya, yang pakai per kaki. Kemudian bisa juga dengan dumbbell, ya, itu besi itu ya. Nah, latihan weight training itu di rumah. Nah, itu adalah contoh latihan penguatan. Kemudian yang ketiga adalah latihan fleksibilitas atau peregangan. Latihan fleksibilitas dilakukan untuk mencegah kekakuan otot. Contoh latihan fleksibilitas atau peregangan itu, ya, diantaranya adalah latihan otot bicep, seperti meregangkan otot bagian punggung, tangan atau bicep ya. Kemudian otot tricep juga bisa, otot kaki, quadricep, otot hamstring juga bisa, ya, untuk paha. Tuh. Yang keempat, latihan keseimbangan. Latihan ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan keseimbangan, terutama pada kelompok lanjut usia. Anda bisa melakukan latihan keseimbangan dengan pemegang kursi di belakang, angkat kaki ke atas gitu, satu diangkat ke atas, ya, tahan selama 30 menit atau 1 menit. Kemudian Anda juga bisa mengangkat kaki ke belakang, sikap layang, ya. Nah, sikap layang. Kemudian sikap kayang juga bisa, atau sikap kepala terbang. Kemudian latihan yang kelima yaitu bisa latihan pernapasan. Latihan pernapasan memberikan manfaat untuk menjaga kebugaran fungsi paru-paru. Ya, latihan pernapasan bisa dilakukan dengan cara duduk, ya, santai sambil bersandar. Letakkan satu tangan di atas perut dan satu lagi di dada. Tarik napas melalui hidung selama 3 detik. Kemudian rasakan udara bergerak mengisi perut. Rasakan perut semakin penuh dan membesar. Perut harus bergerak lebih banyak dibandingkan dada. Tahan selama 2 detik. Hembuskan napas 2 kali lebih lama, ya. Dan saat menarik napas yaitu 6 detik melalui bibir yang terbuka, ya, sambil merasakan perut mengempis. Ulangi 10 kali napas, keluarin. Ulangi selama 10 kali, ya. Lemaskan bahu Anda sepanjang pengulangan dan jaga punggung tetap tegak, ya, selama berlatih pernapasan ini. Nah, itu latihan pernapasan. Dan yang ke-6, kita bisa melakukan latihan relaksasi di rumah. Latihan relaksasi ini bermanfaat untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan, memperlancar peredaran darah, merilekskan otot-otot, dan menjaga suasana hati agar tetap tenang. Latihan relaksasi bisa dilakukan dengan cara duduk atau dengan cara berbaring, ya. Silakan Anda lakukan relaksasi seperti duduk dengan tarik napas, ya, tahan 5 menit hitungan gitu kan, mengencangkan otot-otot. Saat mengencangkan otot, jangan sampai timbul rasa sakit. Hembuskan nafas saat mengendurkan otot, dimulai dari otot wajah, otot lengan bawah, otot bahu, otot dada, otot kaki, dan betis. Hembuskan nafas lebih panjang dibandingkan saat menarik nafas sampai seluruh otot rileks. Tahap terakhir, lakukan latihan pernapasan. Latihan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk maupun tidur. Hati-hati bagi yang memiliki penyakit sendi, jantung, paru, darah tinggi, penyakit gula, ya, dan usia lanjut. Dosis olahraga berbeda dan harus disesuaikan dengan penyakit tersebut. Dalam situasi wabah COVID-19 ini, bagi individu yang sehat, hindari latihan dengan intensitas tinggi, ya, kurang lebih 80% dari denyut nadi maksimal. Prinsip yang harus diingat oleh setiap orang yang bergerak dan dilakukan pada posisi berdiri untuk mencegah sindrom di kondisi. Gejala subjektif pusing, berdebar, kaku sendi, badan lemas, nyeri otot, dan gejala objektif peningkatan nadi dan tekanan darah. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan olahraga di rumah, ya, selama wabah COVID-19, ya, gunakan pakaian yang menyerap pakaian ringan, ya. Sekali lagi, pertama, gunakan pakaian yang dapat menyerap ringan. Itu. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain. 3, hindari bersenda gurau. 4, menjaga kebersihan diri
5. Gunakan masker saat melakukan aktivitas olahraga di rumah. Nah, kemudian untuk bekerja di rumah, mengangkat beban ya yang berat-berat ya, usahakan mengangkat yang berat itu barang dengan benar. Ya, jaga postur tetap tegak, tidak membungkuk. Kalau duduk dengan posisi yang ergonomis, jangan membungkuk. Ya, itu untuk kegiatan di rumah. Selama wabah COVID-19, selalu perhatikan hal-hal berikut ya yang perlu Anda harus lakukan, yaitu yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 3. Minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari. Yang keempat, konsumsi vitamin C 1000 mg per hari. Yang kelima, pakai masker saat keluar rumah. Keenam, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang ketujuh, berjemur di bawah matahari jam 8 sampai jam 10 pagi atau sore harinya jam 3 sampai jam 4 sore selama 15 menit. Kemudian yang selanjutnya, tidur cukup minimal 7 sampai 8 jam. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan yang benar ya. Anda bisa mencuci tangan yang benar ya dengan sabun atau sanitizer ya, atau dengan sabun, minimal sabun ya. Kemudian dibasahi atau dikucurkan air yang mengalir. Gosok semuanya jari-jari, lebar punggung jari ya, di sela-sela jari, punggung jari, kemudian diputar-putar ya, kemudian bagian telapak tangan juga sama, semua jari diputar atau diusap ya, termasuk telapak tangan. Kemudian yang terakhir, dilap tangan kita dengan tisu yang bersih atau lap yang bersih. Nah, itu tadi aktivitas olahraga yang dilakukan di rumah selama wabah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam olahraga.